Gus Dur dalam humornya mengatakan, ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng Imam Santoso lahir tanggal 14 Oktober 1921 di Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau merupakan tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kapolri kelima tahun 1968 sampai 1971. Berikut 7 nilai dasar ASN yang dapat kita pelajari dari beliau. Hugeng bukan tipe Kapolri yang gemar duduk manis di kantor. Beliau kerap terjun langsung mengatur lalu lintas di perempatan. Menurut Hugeng, seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Meskipun ia adalah kepala kepolisian, tetapi dia tetaplah polisi biasa. Tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Hugeng adalah sosok yang disiplin. Setiap hari ia tiba di kantornya pada pukul 7 pagi ketika banyak staf dan bawahannya justru belum tiba di kantor. Selain itu, jauh sebelum menjabat Kapolri, Hugeng sudah terkenal dengan kejujurannya. Di Medan, Hugeng mengobrak-abrik bandar judi, membongkar kasus suap. Hugeng tak pernah mempan disuap. Lebih baik hidup melarat daripada menerima suap. Itulah prinsip hidup Hugeng. Sebelum diangkat menjadi Kapolri, Jenderal Hugeng dipercaya menduduki beberapa posisi strategis dan melaksanakan tugas-tugas intelijen yang tentu saja tidak mudah dilakukan. Setelah menyelesaikan pendidikan kepolisiannya di PT IKA Jakarta, tugas pertamanya adalah sebagai Kepala Jawatan Polisi Keamanan Negara di Kepolisian Jawa Timur. Selain itu, ia juga pernah menjadi Kepala Jawatan Imigrasi dan Menteri Iuran Negara sebelum akhirnya ditarik kembali ke kepolisian. Meskipun berhak menerima fasilitas pengawalan, Hugeng menolak fasilitas pengamanan khusus di rumahnya demi menciptakan kesan bahwa rumah seorang polisi adalah tempat mengadu masyarakat. Dalam kesehariannya sebagai Kapolri, Hugeng pun tetap menunjukkan dirinya sebagai seorang polisi biasa. Setiap hari-hari besar, para pimpinan Polri turun ke pusat-pusat keramaian untuk menunjukkan tanggung jawab Polri dalam memelihara ketertiban dan keamanan umum. Kiprah Hugeng dalam tugas-tugas intelijen sudah dilakukannya sejak zaman revolusi, tepatnya saat agresi militer dua Belanda. Hugeng terpilih sebagai salah satu perwira yang ditugaskan sebagai agen intelijen di Yogyakarta. Disiapkan untuk menjaring beragam informasi yang diperlukan bagi perjuangan Indonesia. Hugeng juga menunjukkan sikap loyalnya kepada atasan dengan meminta izin terlebih dahulu untuk menginvestigasi kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan Robin Cahyadi, meskipun pada akhirnya tidak jadi ia laporkan. Jenderal Hugeng adalah pribadi yang aktif. Hal ini terlihat sebelum ditugaskan. Beliau juga mencari informasi terkait tempat penugasan baru dengan tujuan untuk memahami medan kerja barunya. Tugas-tugas intelijennya yang masih dilaksanakan bahkan setelah menjadi Kapolri juga menuntutnya untuk terus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jenderal Hugeng berusaha mengungkap kasus pemerkosaan seorang penjual telur bernama Sumarijem di Yogyakarta. Dirasa proses pengadilan penuh dengan rekayasa dan kejanggalan, maka Jenderal Hugeng berinisiatif untuk membentuk tim khusus dalam mengusut kasus ini hingga tuntas, yang disebut Tim Pemeriksaan Sum Kuning. Hal tersebut tentu mencerminkan sikap kolaboratif dari Jenderal Hugeng sendiri. Dari Jenderal Hugeng, kami belajar bahwa Melayani tidak mengenal pangkat, di mana berani, jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas adalah kuncinya. Hidup sederhana, jangan silau dengan harta dan jabatan. berpegang teguh dengan kebenaran dan mengamalkan Pancasila untuk menjadi pribadi yang berakhlak.